Hari ini saya akan memberikan pengajaran seri pengakuan iman rasuli. Ya, seri pengakuan iman rasuli. Tolong Kakak Sisil bisa ditayangkan. Itu kenapa kain-kain itu kok jatuh-jatuh gitu ya? Lagi. Ya, ini. Ya. Di bagian pengakuan iman rasuli, bagian akhir, aku percaya kepada Roh Kudus, dan yang kuning ini, mari kita baca sama-sama. Gereja yang kudus dan am. Ya, persekutuan orang kudus. Kita akan bahas tentang gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan am. Ketika kita berbicara masalah gereja, maka yang ada di pikiran kita adalah apa? Gedung, ya betul. Adalah sebuah gedung yang di dalamnya ada banyak orang menyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, memberi persembahan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan lain-lain. Itu adalah gereja. Ya, Pak Harto, itu di Getsemani ada pondasi baru untuk apakah? Untuk gereja. Ya tak? Ya, jadi gereja ini adalah gedung seperti ini. Ya, saya akan menyampaikan pengajaran ini 3 seri. Minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Jadi hari ini seri pertama, belum sampai pada kesimpulannya. Ini baru seri yang pertama, ya, seri pertama. Pada zaman perjanjian lama, zamannya Adam, zamannya Habel, zamannya Nuh, Henok, Abraham, ya, belum ada gereja. Belum ada gereja. Jadi kalau tanya Pak Abraham dulu ibadahnya di GPDI apa di GKI ya? Belum ada gereja. Ya. Mereka beribadah secara pribadi, menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Jadi belum ada persekutuan. Mereka berdoa masing-masing, tempatnya bebas, waktunya bebas, caranya bebas, kata-katanya bebas, semuanya bebas. Bisa berdoa di halaman, bisa berdoa di jalan, bisa berdoa di tempat tidur, bisa jam 1 siang, bisa jam 2 malam, bisa jam 3 sore, pokoknya terserah. Mau menghadap ke timur, mau ke selatan, terserah. Semuanya bebas. Ya, pokoknya dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan tanpa aturan yang baku. Nah, aturan itu dibakukan pada zamannya Musa. Ketika Musa membawa umat Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ya, di tengah-tengah padang gurun itulah Tuhan membuat peraturan-peraturan tentang ibadah, termasuk tata cara ibadah, termasuk peralatan ibadah, termasuk tempat ibadah, dan lain-lain, semuanya diatur sangat detail. Ya, salah dosa. Kita lihat dulu tempat ibadah pada zaman Musa itu seperti ini. Nah ini, lihat. Keren ya? Ini tempat ibadah yang pertama kali dibangun oleh Musa. Orang biasa sebut tabernakel Musa atau kemah suci. Ya, bentuknya seperti ini. Semuanya dibuat dari kayu, kain, kulit binatang, ya. Dan beberapa perabotnya itu disalut dengan emas murni, ya. Ini adalah rumah ibadah yang pertama, zamannya Musa. Seperti ini. Ya. Kemudian rumah ibadah yang berikutnya dibangun oleh Raja Salomo, ya. Bentuknya menjadi seperti ini.
Kenapa pada zaman Musa rumah ibadah itu dibuat dari tenda, dari kemah? Ya, karena mereka berpindah-pindah, ngikuti tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan atau tiang api bergerak, ayo pindah, bawa itu rumah ibadah. Gotong-gotong, ya dipindah. Pada zaman kejayaan Salomo, dibangunlah rumah ibadah yang disebut dengan bait suci. Bentuknya seperti ini, megah sekali, ya, megah sekali, dan pembangunan ini membutuhkan waktu kurang lebih 46 tahun, ya, 46 tahun. Kalau yang di sebelah ini target 1,5 tahun saja. Ini 46 tahun. Dan bait suci buatan Salomo ini pernah dihancurkan, pernah dirobohkan ketika bangsa Israel diserang oleh Babilonia. Dan dibangun kembali oleh Zerubabel, kemudian direnovasi oleh Raja Herodes. Ya, jadinya bentuknya megah seperti ini, ya, seperti itu. Nah, sekarang saya mau ajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk melihat kira-kira bentuk dari rumah ibadah zamannya Musa itu seperti apa. Apanya maksudnya skemanya. Skemanya kayak apa? Nah ini, kenapa di atas itu ada kain jatuh itu? Ada poninya. Iya. Jadi tempat ibadah atau kemah suci yang dibuat oleh Musa itu ada 3 ruang. Ada 3 ruang. Yang ruang pertama itu disebut ruang pelataran, ya, ruang pelataran. Isinya adalah mezbah kurban bakaran. Jadi di situ dipotong sapi atau kambing, ya, atau merpati, ya, dipotong di situ sebagai korban persembahan. Kemudian maju lagi di situ ada bejana pembasuhan, tempat cuci tangan, ya, tempat cuci tangan sebelum masuk ke ruang yang lain. Nah, dari pelataran ini ada 1 ruangan lagi di dalam yang disebut ruang suci. Ruang suci ini berisi meja roti sajian, ya, jadi ada sesajian roti 12. Kemudian ada pelita atau kandil. Kemudian ada mezbah dupa, ya. Ada 3 ruangan, di sana mezbah pembakaran, terus bejana pembasuhan. Setelah itu masuk ke ruangan lagi, di situ ada meja sajian. Meja sajian, kemudian ada kandil, pelita, ya. Kemudian ada pembakaran ukupan. Saudara bisa bayangkan bahwa ini benar-benar sebuah ritual. Ya, ada sesajiannya, ada lampunya, ada dupanya, ya, dibakar dupanya di situ. Kemudian masuk lagi ke ruang yang ketiga. Gambarnya bisa diturunkan enggak? Enggak bisa ya? Ya. Ruang ketiga ini disebut ruang Maha Kudus. Ya. Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini isinya adalah tabut perjanjian. Isinya tabut perjanjian. Sebuah kotak dari kayu yang disalut emas luar dalam, dan di dalam kotak ini isinya adalah tongkat Harun, mana, 2 loh batu, 2 loh hukum, ya, 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat.
Jadi isinya ada 3. Tongkat Harun, buli-buli berisi mana, kemudian loh batu yang bertuliskan 10 perintah Tuhan. Coba kita lihat, ini tabutnya seperti ini. Ya, ini kotak dari kayu penaga, ada pikulannya, kemudian dilapisi emas luar dalam, ya, dan isinya adalah ketiga benda tadi. Ini tempatnya di ruang Maha Kudus. Nah, coba kita lihat bahan-bahannya apa saja yang digunakan untuk bait suci. Nanti saya berharap Bapak Ibu bisa membayangkan betapa rumitnya ibadah pada zamannya Musa. Kita lihat di Keluaran 25. Keluaran 25, ketika Musa hendak membuat kemah suci, Musa mengumpulkan bahan-bahan itu dari persembahan jemaat. Ya. Bahan-bahan yang akan digunakan untuk membangun kemah suci itu dikumpulkan dari jemaat. Apa saja yang dikumpulkan? Ayat ketiga. Keluaran 25 ayat 3. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Ya, ini untuk perabotan kemah suci. Apa saja yang diambil, yaitu emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata kisopras, dan permata tatahan untuk baju efod, dan untuk tutup dada. Itu yang harus dikumpulkan oleh jemaat untuk bahan-bahan pembuatan kemah suci, ya. Dan semuanya ini diatur secara detail oleh Tuhan. Ukurannya berapa, jumlah tiangnya berapa, lebar kainnya berapa, warnanya apa, semuanya diatur secara detail oleh Tuhan. Ya. Nah, kita kembali ke skema tadi, ke skema, ya. Ke denah, ya. Ya. Jadi kegiatan yang dilakukan di pelataran ini, di situ ada imam yang memotong binatang dan membakar di atas mezbah tersebut sebagai kurban, ya. Kemudian dia akan masuk cuci tangan itu, ya. Kemudian masuk lagi, ada imam di situ yang bertugas membakar ukupan. Nah, kemudian saudaraku, langkah terakhir, darah dari korban tadi harus dibawa ke tempat Maha Kudus dan darah tersebut dipercikkan ke tutup pendamaian, ke tutup tabut perjanjian itu. Dan yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus ini hanya imam besar. Ya, orang sembarangan tidak boleh masuk ke tempat ini. Imam besar yang diizinkan masuk ke ruangan Maha Kudus tadi. Dan ketika imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, itu di bagian kakinya itu dikasih keroncong. Tahu keroncong? Kelinding, lonceng bulat-bulat yang kecil-kecil itu dirangkai, diikat di kakinya. Kemudian kakinya ini diikat pakai tali. Diikat pakai tali yang panjang sampai ke pelataran. Tujuannya apa? Tujuannya ketika imam besar tadi masuk ke ruang Maha Kudus, jangan-jangan dia
mati. Ya. Karena di ruang Maha Kudus ini, kalau orangnya enggak kudus dan dia masuk ke ruangan tersebut, dia mati. Pasti mati. Sehingga ketika imam besar itu masuk ruang Maha Kudus, diikat kakinya dan kakinya dikasih lonceng. Kalau dia lama-lama di dalam ruang Maha Kudus, orang-orang curiga, jangan-jangan mati. Terus ditarik, cering, cering, cering. Kalau masih ada tarikan, oh berarti masih hidup. Tetapi kalau ditarik-tarik, nggak bergerak, makanya tali itu akan ditarik keluar untuk mengeluarkan mayat si imam besar tadi. Ya. Jadi untuk masuk ke ruang Maha Kudus tidak sembarang orang, harus orang yang benar-benar suci hatinya. Ya, harus suci hatinya. Oke. Kita kembali ke gambar yang bait suci Salomo tadi. Ya. Ini denahnya masih sama. Tata ruangnya masih sama, isi-isinya juga sama, tapi dibuat permanen dan dibuat lebih megah. Lebih megah. Karena hampir semua bangunan ini dilapisi dengan emas. Ya, ini dilapisi dengan emas. Dirobohkan pada saat pembuangan ke Babel, itu dirobohkan, dan setelah pulang itu ada salah satu perabot yang hilang, yaitu tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian sampai hari ini belum ditemukan tempatnya ada di mana, masih dalam pencarian. Walaupun ada beberapa orang yang sudah mengklaim bahwa itu sudah ditemukan di bawah Bukit Golgota. Ya, di Bukit Golgota. Nah, saudaraku, gedung yang semegah ini, sekuat ini, sebesar ini, semewah ini, akhirnya roboh juga. Ya. Mari kita lihat di Lukas pasal 21 ayat 5 dan 6. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait suci yang megah tadi dan mengagumi bangunan itu, wis, rumah ibadah kok megahnya, gedungnya tinggi, besar, banyak emasnya lagi. Ya ampun, hebatnya gedung kok sampai kayak gitu, ya. Dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus. Ya. Ketika orang-orang mengagumi bait suci tersebut, gedung yang megah tersebut, Tuhan Yesus berkata begini, apa yang kamu lihat di situ, apa yang dilihat? Iya, ya itu kemegahan bait suci. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ini yang berkata Tuhan Yesus. Ya, ini yang berkata Tuhan Yesus. Kamu boleh kagum dengan gedung itu, kamu boleh kagum dengan perabotannya, kamu boleh kagum dengan emasnya, tapi suatu hari nanti tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan rata tanah. Ya, kira-kira perkataan Tuhan Yesus itu jadi kenyataan apa enggak ya? Jadi.
Ya. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini terjadi pada tahun 70. Ketika Romawi diperintah oleh Kaisar Titus. Bait suci diserang, dirobohkan sampai rata tanah. Gedung sebesar itu, gedung semegah itu bisa rata tanah. Dan Tuhan Yesus bilang tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Kenapa? Karena orang-orang mengambil batu itu karena di sela-sela batu itu banyak emas yang meleleh. Ya. Jadi semuanya dibongkar. Batu-batu itu semua dibongkar. Enggak ada tumpukan lagi karena di situ ada emas yang meleleh. Saya enggak ikut waktu itu. Jadi saya enggak dapat emas. Ya. Dirobohkan saudaraku. Dan setelah itu, setelah bait suci dirobohkan pada tahun 70 itu, sampai hari ini bait suci itu tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Mezbah bakaran yang harusnya digunakan untuk membakar korban, penghapus dosa, penebus salah, itu tidak ada lagi. Semua diruntuhkan. Tabut perjanjian, di mana imam memercikkan darah untuk pengampunan dosa, juga sudah tidak ada lagi. Dan ini semuanya dalam rencana Tuhan, semuanya atas kehendak Tuhan. Supaya bait suci yang berupa gedung yang megah tadi, yang isinya ada mezbah, ada meja sajian, ada pembakaran ukupan, ada pelita, ada tabut, semuanya itu harus hilang. Ya, harus hilang. Kenapa harus hilang? Karena perjanjian lama itu hanyalah sebuah bayang-bayang. Perjanjian lama itu dipenuhi dengan lambang-lambang. Dan realitanya, kenyataannya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi setelah Tuhan Yesus hadir di bumi ini, segala macam aturan-aturan di bait suci, ritual-ritual itu sudah tidak diperlukan lagi karena semua sudah digenapi oleh karya Tuhan Yesus sendiri. Ibrani pasal 9. Kalau ada yang bertanya pun boleh. Ya. Kalau misalnya saat ini loh saya menyampaikan firman terus Bapak Ibu ada yang bertanya, boleh. Ini baru seri pertama ya. Seri pertama. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Ya. Yesus datang sebagai imam besar. Imam itu adalah penghubung. Penghubung antara manusia dengan Tuhan. Dan Yesus ini imam yang sempurna. Imam besar yang sempurna. Dia menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan. Padahal dia adalah manusia dan dia adalah Tuhan. Ini imam yang benar-benar sempurna. Ya. Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Tuhan Yesus menjadi imam besar bukan di bait suci,
tapi menjadi imam besar bagi seluruh dunia ini. Ya, menjadi imam besar bagi seluruh dunia ini, bukan terbatas pada bait suci. Ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Ya. Kalau dulu imam besar itu masuk setahun sekali, masuk ke ruang maha kudus. Ya. Kalau Yesus masuk hanya satu kali, untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya siapa? Darahnya sendiri. Ya, dia membawa darahnya sendiri, darahnya Tuhan Yesus. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri ketika dia mati di atas kayu salib kepada Bapa sebagai persembahan yang tak bercacat. Ya, ini korban yang sempurna, korban yang tak bercacat. Kalau waktu Musa mempersembahkan korban, walaupun dipilih korban yang terbaik, pasti ada cacatnya. Pasti ada cacatnya. Ya, mungkin mempersembahkan domba, tapi giginya lepas satu, nggak ketahuan, ya, wedhus ompong dipersembahkan. Bisa sih, bisa toh? Kan giginya di dalam, nggak kelihatan. Itu cacat, nggak boleh sebenarnya. Ya, sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Jadi pengorbanan Yesus ini menyucikan kita, membersihkan kita, ya, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Jadi orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah menerima keselamatan, dia pasti akan berhati-hati dalam bertindak. Pasti. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dia akan bertindak hati-hati. Dia akan membedakan ini boleh, ini tidak boleh. Ini salah, ini benar. Bukan ceroboh, bukan sembarang-sembarang boleh. Tapi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dia menjaga sekali hidupnya. Ya, itu orang-orang yang sudah disucikan. Makanya saya kasih tahu bagi yang belum tahu. Tidak semua orang Kristen, tidak semua orang Kristen, walaupun dia sudah rajin ke gereja, saya kasih tahu, belum tentu mereka diselamatkan. Kok ngeri men toh? Sudah rajin ibadah kok belum diselamatkan. Setiap minggu mengucapkan pengakuan iman rasuli kok enggak diselamatkan. Karena Kristennya hanya sebatas agama. Saya beragama Kristen, maka hari Minggu saya harus ke gereja untuk beribadah, berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Karena gereja itu tempat yang kudus.
Gereja itu tempat yang suci, di mana Tuhan Yesus hadir di situ. Tapi setelah keluar dari gereja, tempat itu bukan tempat suci lagi. Tuhan sudah tidak ada lagi di situ. Sehingga saya boleh, mau berjudi, boleh, walaupun di gereja enggak boleh. Karena Pak Gembala tidak jualan togel. Di dalam gereja harus kudus. Enggak boleh minum minuman keras. Tapi di halaman gereja boleh. Boleh enggak? Boleh enggak? Ada yang bilang boleh, ada yang tidak. Hah? Nah, ini pertanyaan yang nanti akan dijawab di seri ketiga. Hari ini orang masih beranggapan bahwa gedung gereja ini seperti kemah suci. Zamannya Musa. Ketika masuk kemah suci, ketika masuk gedung gereja, kita harus kudus. Kudus. Jalannya pelan-pelan. Suara sepatu sampai enggak bunyi. Duduk tenang, dengarkan firman. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Tapi nanti kalau sudah keluar dari pintu gereja, beda lagi. Beda lagi. Saya pernah pelayanan, saudaraku, jauh sana, tempatnya jauh. Saya pelayanan di sana, saya yang khotbah di gereja itu. Habis beribadah, istirahat, makan. Setelah makan, saya pulang ke Nabire. Saya pulang ke Nabire. Di tengah jalan ini, saya di Palang. Saya di Palang. Dan orang yang malang itu, tadi ikut ibadah. Di Palang, 5.000 dulu. Dia bilang, untuk apa 5.000? Saya mau beli minum, uang saya kurang. Tadi kamu ikut ibadah di gereja toh? Itu tadi. Nah, kayak gitu tuh. Itu tadi. Iya. Mungkin ketika saya cerita ini ada yang tertawa. Kok kelihatannya lucu gitu ya. Padahal bukan hanya dia saja yang lucu. Bukan hanya dia saja yang lucu. Kita pun kadang-kadang lucu. Iya enggak? Kita pun kadang-kadang lucu. Karena kita masih membedakan antara gereja dan luar gereja. Makanya Pendeta Daniel Alexander Koden, dia suka bilang begini. Tapi di sini saya nggak tahu pernah atau enggak ya. Dia bilang begini. Gereja itu tempat orang-orang munafik semua. Pernah dengar gitu? Pernah ya? Karena kalau di gereja itu alim-alim, baik-baik. Tapi kalau sudah luar gereja itu udah beda lagi. Itu contoh orang-orang yang sudah Kristen, tapi belum diselamatkan. Belum ada perubahan hidup. Tuhan belum bekerja di dalam dirinya karena dia nggak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, apakah semua orang Kristen masuk surga? Apakah semua orang Kristen masuk surga? Agama tidak pernah menjamin surga. Yang menjamin surga hanya satu. Siapa? Yesus. Jadi ketika kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menerima dia, benar-benar menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diselamatkan. Tapi kalau hanya sekedar beragama Kristen, belum tentu diselamatkan.
Bahkan pendeta-pendeta pun banyak yang masuk neraka. Saya nggak tahu. Saya masuk kayaknya. Ya masuklah. Saya bawa jemaat masuk ke surga, masuk saya nggak masuk. Coba ya kita lihat ayat yang mengerikan ya. Yang itu mana ya? Sebentar. Matius 7 ayat 22. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Perhatikan kalimat pertama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Siapa? Ku-nya siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Ini yang bicara Tuhan Yesus. Tulisannya merah kalau di HP. Kalau tulisan merah itu yang bicara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Yesus, Tuhan, Tuhan, berarti dia menyebut Yesus sebagai Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau menyebut Yesus sebagai Tuhan, dia orang agamanya apa? Kristen. Ya. Jadi kalau diganti kalimat begini, bukan setiap orang Kristen akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Walaupun Kristen, tapi kalau hidupnya tidak melakukan kehendak Tuhan, dia tidak masuk surga. Dua-dua. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Perhatikan yang dikerjakan. Bukankah kami bagaimana? Bernubuat. Perhatikan ya, bernubuat demi nama Yesus. Dan mengusir setan demi nama Yesus. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus juga. Bernubuat, mengusir setan, mengadakan mukjizat demi nama Yesus. Kira-kira ini jemaat apa majelis? Hah? Bernubuat, mengusir setan, mengadakan tanda-tanda mukjizat demi nama Yesus. Ini kira-kira jemaat apa majelis? Pendeta, aduh pendeta lagi. Pendeta kecil apa pendeta besar? Berarti bukan saya. Ya. Kalau pendeta besar bukan saya pendeta kurus. Ini Krishna pernah bertanya pada saya begitu. Pak, kenapa? Pendeta atau hamba Tuhan itu biasanya poro ya Pak ya? Iya, kebanyakan begitu. Ada enggak Pak pendeta yang kurus? Dia bilang gitu. Enggak tahu saya bilang. Tahu ya. Bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat dalam nama Yesus, dia adalah pendeta besar. Pendeta besar. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ada hamba Tuhan besar ini, pendeta, bernubuat, mengusir setan, mengadakan mukjizat, tapi yang dilakukan bukan kehendak Tuhan. Kemuliaannya bukan untuk Tuhan, ya, untuk dirinya sendiri. Dan hamba Tuhan yang seperti ini pun masuk neraka. Masuk neraka. Kalau disuruh pilih,
Ini misalnya, ini berandai-andai, berkhayal, berimajinasi ya, seandainya suruh pilih. Mau jadi jemaat biasa masuk surga atau pilih jadi pendeta besar yang hebat tapi masuk neraka? Jadi jemaat biasa saja ya yang masuk surga. Iya, kalau bisa begitu boleh. Ya, ya jadi sampai hari ini masih banyak orang yang membedakan itu. Bahwa gereja itu tempat kudus, tempat sakral yang harus dijaga kesuciannya. Tapi nanti kalau sudah di luar itu beda. Itu beda lagi. Kenapa kamu orang Kristen kok kelakuannya kok begini, begini, begini? Bapak pendeta tidak tahu kah? Keselamatan itu bukan karena perbuatan, Bapak. Itu semata-mata kasih karunia, iya enggak? Iya toh? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan toh? Tapi semata-mata kasih karunia. Nah, akhirnya salah tafsir. Keselamatan itu kasih karunia. Jadi walaupun saya berdosa saya tetap diselamatkan. Walaupun saya berbuat baik, ya belum tentu diselamatkan karena keselamatan bukan karena perbuatan baik. Ini tandanya orang itu sudah Kristen, tapi belum menerima keselamatan. Sudah Kristen, tapi belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu. Ada yang mau bertanya? Pak, ini kan bukan seminar. Ya udah, kalau gitu nanti tunggu seminar saja. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan, ya, bahwa kita ini bukan hidup di zamannya Musa, tapi kita hidup di zamannya Kristus. Ya. Yang dituntut oleh Tuhan adalah kesucian hidup, kekudusan, supaya kita bisa mengenal Tuhan. Tanpa kekudusan, orang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam, kita mau berjumpa dengan Tuhan, marilah kita hidup di dalam kekudusan. Ya, seperti imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau dia tidak kudus, dia dihukum, dia dibunuh. Jangankan di ruang Maha Kudus, di jalan pun pernah ada peristiwa seorang namanya Uza. Ketika dia membawa tabut perjanjian itu, harusnya kan dipikul, ya enggak? Harusnya dipikul, aturannya dipikul. Tapi dia naikkan ke gerobak. Pas tabut perjanjian ini dinaikkan ke gerobak, sapi ini kepleset, tergelincir. Miring, gerobaknya miring. Nah, si Uza ini mau menahan si tabut perjanjian supaya enggak jatuh. Langsung mati. Kayak kesetrum, mati. Kisahnya di mana ya? Kita baca sebentar ya. Biar enggak tanya-tanya. Hah? Tawarikh 3. Tawarikh 3, 9 dan 10. Tawarikh 3, 9 dan 10. Mulai ayat 7 saya baca. Mulai ayat 7. 1 Tawarikh berapa? 13. 1 Tawarikh 1 Tawarikh 13. Ayat 7. Oke. Karena itu terhalang jadi kita baca di Alkitab saja. Mereka menaikkan tabut suci itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahyo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana,
Ceracap, dan Nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya, memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia, oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Tuhan. Ngeri toh? Cuma sentuh aja, mati. Ya, karena tabut perjanjian itu merupakan lambang kehadiran Tuhan. Dan Tuhan itu Maha Kudus. Jadi kita juga harus menjaga supaya hidup kita selalu kudus di hadapan Tuhan. Sampai di sini, ini seri yang pertama. Gereja yang kudus di Am dan Am seri pertama. Minggu depan seri kedua.